Hello, what's up guys? Sekarang kita bersama dengan Suzuki Jimny generasi ketiga tahun 2017. Iya, sejak lama kita penasaran banget dengan Suzuki Jimny White generasi ketiga ini yang berkode bodi JB43 gitu ya. Di Indonesia, populasinya cuma ada 88 unit aja. Dan sekarang kebetulan kita sedang berada di acara Indo Jimny Festival tahun 2023 yang dipenuhi dengan Jimny yang keren banget. Salah satunya milik Om Uki yang masih dalam keadaan standar ini. Penasaran? Yes, Jimny yang satu ini berbeda dengan Jimny yang baru. Kenapa? Karena JB74 itu kan dijual secara resmi continuous gitu ya. Nah, untuk JB43 kayak gini cuma ada 88 unit dan harganya sangat-sangat meroket sekali. So kayak apa sih salah satu Suzuki Jimny yang paling diincar kolektor di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior justru tampil sebagai Jimny yang paling modis dan modern di antara keempat generasinya karena ia minim cladding hitam dan bodinya lebih membulat sehingga lebih timeless. Nah, guys, Suzuki Jimny Wide alias Jimny JB43 tahun 2017. Iya, mobil ini udah lama banget pengen kita cari untuk kita ulas gitu ya. Tapi memang mencari unit ini itu lumayan susah. Kenapa? Karena di Indonesia dia cuma ada 88 unit aja, yang artinya sangat langka. Yang waktu itu at least yang masuk resmi oleh Suzuki Indonesia gitu ya. Kalau ada yang lewat EU sih kita nggak tahu gitu. Tapi populasinya jauh lebih langka dibandingkan Suzuki Jimny generasi keempat yang kodenya JB74. Jadi ini benar-benar kolektor item banget. Nah sekarang kebetulan kita sedang di acara Indo Jimny Festival 2023 di mana banyak banget Jimny lagi berkumpul di satu tempat, lebih tepatnya di sirkuit Sentul. Dan mereka memang sedang mencoba untuk memecahkan rekor muri. Targetnya itu 450 Jimny. Tapi yang hadir hari ini aja itu udah lebih dari 500. Tadi udah lihat di situ ada yang nomor punggungnya ini udah 520 gitu ya. Jadi memang udah lumayan banyak banget. Kita pengen kasih specialty kita catat ke Om Uki yang hadir di acara ini dengan mobilnya yang masih sangat kempling. Nah, sedikit sejarah mengenai Jimny sendiri di Indonesia itu kan memang dari dulu tuh udah banyak banget ya, dari mulai jangkrik sampai katana dan lain-lain. Tapi sempat vakum lumayan lama. Nah, mobil generasi ketiga seperti ini itu sebenarnya tuh udah keluar di Jepang semenjak tahun 97. 97 itu di showcase, 98 itu mulai dijual. Nah, ini bertahan sampai dengan tahun 2018 karena 2018 itu baru di Jepang mereka launching Jimny generasi keempat yang JB74. Jadi 20 tahun dia nggak ganti model, kayak gini-gini aja. Cuman ya minor change, facelift, ganti mesin gitu-gitu aja. Jadi memang benar-benar legendaris banget. Unit ini masuk ke Indonesia itu tahun 2017 dan cuma 88 unit aja. Dulu pas barunya harganya 285 juta on the road Jakarta. Sekarang berapa harganya? Sekarang harganya lebih tergoreng dibandingkan Suzuki Jimny yang baru. Karena kan ya populasinya langka dan kalau Jimny baru pengen beli ready stock di showroom sekarang, serius. Gampang, kalau ini susah dicarinya, seperti itu. Ini menurut kita pribadi sih, desainnya Jimny generasi ketiga ini justru lebih modern dibandingkan Jimny generasi keempat. Kenapa? Karena generasi keempat tuh dia lebih kotak-kotak yang menjadi homage ke Jimny lama, Jimny jangkrik kayak dulu Katana, Sierra gitu-gitu yang sangat kotak sekali. Di generasi ketiga ini dia beda sendiri, dia ngebulet-bulet dan terlihat justru lebih modis karena dia nggak yang terlalu kaku banget. Atapnya membulet, hoodnya membulet, fendernya pun membulet, bempernya. Jadi kesannya tuh ya masih timeless aja sampai sekarang, nggak menua. Oke, kita bahas dari belakang. Dari atas, ini memang dia antenanya di bagian depan ya, nggak di bagian belakang sini. Dan dia tidak ada integrated spoiler karena tidak butuh yang begitu-gitu. Karena mobil ini fokusnya adalah light off-road vehicle. Kaca belakang sudah ada defogger, wiper pun di sini period correct, masih model yang ada frame-nya seperti itu. Nah di belakang ada spare tire yang kebetulan ada tutupnya seperti ini dengan logo Suzuki Jimny yang sangat legendaris sekali. Pintu belakangnya kebetulan swing tailgate, jadi seperti ini ya. Karena kan dia ada ban serepnya, nggak mungkin dia dibikin hatchback ke atas karena terlalu berat. Nah,
Di bawah lagi ada logo Suzuki di bagian sebelah sininya, logo Jimny di bagian sebelah lawannya, dan bumpernya bedanya lagi dengan JB74. JB74 tuh kayak kebanyakan hitam-hitam cladding plastik gitu kan. Kalau di sini dia banyak juga yang warnanya body color, jadi lagi-lagi terlihat lebih modis. Dan kalau kalian lihat bagian sampingnya, ini lebih lebar karena ini Jimny White. Dia ada versi yang K-Car-nya, yang mesinnya 660 cc, tapi yang masuk ke Indonesia itu cuman yang versi White aja. Makanya mesinnya kan gede, 1300. Nah, ke bawah lagi dia ada perlampuan di bagian bumper sini juga, plat nomor diletakkan di tengah, dan knalpot pun sudah dimodif tipis-tipis oleh Muki. Nah, bicara soal lampu, ini juga belum diupdate nih dari awal. Jadi dia masih mika burem kayak gini ya, kayak mobil tahun 90-an, tapi nggak apa-apa, klasiknya jadi masih dapat banget. Dan dia pun masih full bohlam, dari lampu senja, lampu rem, lampu sein, semuanya masih full bohlam seperti ini. Oke, lanjut ke bagian samping dari si Suzuki Jimny generasi ketiga. Nah, pertama-tama, memang mobil ini itu formatnya 3-door ya. Dari dulu itu formatnya 3-door. Baru ada format 4-door pas di JB74 yang baru, itu pun karena demand India yang sangat tinggi untuk mobil 4-door gitu ya. Jadi ini masih original design banget. Makanya pintunya panjang sampai ke belakang, tapi di belakang sini kan dia 4-seater, jadi masih bisa taruh 2 orang di bagian sini. Makanya tetap dikasih kaca yang besar untuk supaya bisa melihat keluar dan nggak claustrophobic. Dan kebetulan kalian bisa lihat ini ya, ini adalah nomor punggung Om Uki untuk Indonesia Jimny Festival 2023. Nomornya 433. Ini gue tanyain, ini request atau gimana Om? Ternyata enggak, jadi ini full completely kebetulan aja. Ini mobil kodenya kan JB43, nomor punggungnya 43, jadi cocok banget gitu ya, luar biasa. Nah, lanjut di bagian atas dia ada roof rail seperti ini. Ini yang tidak ada di Jimny baru ya, karena Jimny baru kan atasnya polos aja. Ini ada roof rail besi, bisa kalian pakai beneran buat ngangkut-ngangkut barang. Nice, utility-nya dapat. Nah, ke samping yang membedakan antara Jimny White dengan Jimny yang K adalah bagian white body panel sebelah sini. Karena untuk Jimny White itu dia lebih gembung ya, lebih tebel di sini, rocker panelnya nyambung sampai ke bagian over fender ini tebel banget, dan tebelnya ini melebihi kriteria untuk K-Car. Jadi makanya ini ya kelasnya udah bukan K-Car lagi, tapi ada yang versi K-Car-nya Jimny K itu dia segini aja, jadi lurus, nggak ada yang keluar kayak gininya. Nah, di bawahnya lagi juga ada accent side skirt yang semuanya sewarna body kayak gini, warna hitam juga, tapi ini hitamnya beda dengan atas ya. Ini bukan kesalahan cat, emang warnanya begini. Yang bawah tuh hitamnya lebih kayak hitam kulit jeruk gitu, karena kan juga untuk berfungsi sebagai proteksi. Nah, door handle dia masih model cepol seperti ini, karena kan Jimny juga sampai yang terbaru mempertahankan desain model cepol kayak gini. Jadi klasik banget, warna hitam kulit jeruk lagi-lagi di bagian sininya. Untuk kuncinya, dia memang belum alarm dari sononya, tapi udah ditambahin sini oleh Om Uki. Jadi kalau kalian pengen masuk original sih, kalian harus masih putar kunci di bagian sebelah sini. Spion model kotak kayak gini juga lucu banget karena dia sewarna body, dan ini pun pengaturannya sudah elektrik, tapi dia belum electric retract. Jadi model lipatnya masih model lipat manual seperti ini aja. Tapi since mobil ini kan keluarnya itu udah dari tahun 90-an gitu ya, jadi period korek aja menurut kita. Tidak ada lampu sein di bagian fender sebelah sininya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Suzuki Jimny White. Nah, ini yang paling susah banget ditemuin zaman sekarang, karena rata-rata orang yang pakai Jimny White itu pasti dimodif. Di event Indo Jimny Festival ini pun rata-rata juga sudah dimodif, at least sesimpel-simpelnya ganti pelek gitu ya. Tapi kalau punya Om Uki, ini masih pakai pelek standar, jadi lucu, masih original banget. Ini sendiri peleknya memang cukup kecil, dia cuma ring 15 inci, tapi dia stylish kayak gini ya, pelek kaleng warna silver single tone dengan motif bulat-bulat yang menjadi homage ke pelek Jimny yang generasi sebelum-sebelumnya. Jadi lucu banget dengan dop tengah yang keluar seperti ini. Ya, oke, nice. Dan dia pun dibalut dengan ban Bridgestone Dweller dengan ukuran 205 70 R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih normal untuk kelas seperti ini. Tapi untuk urusan kaki-kaki, konon katanya, kata Om Uki sih bawaannya itu khas banget dengan Jimny yang dia tuh kayak masih bantingannya goyang-goyang banget gitu ya. Makanya di sini sudah sedikit dimodifikasi dengan shock breaker dari Cusco. Iya, jadi ride-nya sedikit lebih stiff. Pastinya bakal lebih enak juga pas dipakainya. Kemudian safety standar kayak ABS, EBD gitu-gitu sebenarnya ada, walaupun belum ada VSC. Dan tentunya penggerak mobil ini sudah penggerak 4-wheel drive yang transfer case digital, bisa 2WD, 4WD atau 4WD lock di dalam sana. Kecil-kecil keren banget, bisa off-road beneran. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Suzuki Jimny generasi ketiga. Nah, menurut kita depannya ini terutama gitu ya, dan secara desain overall juga, justru ini terlihat lebih futuristik dan lebih modern dibandingkan Jimny generasi keempat yang sekarang dijual yang kodenya JB74 gitu ya.
Karena kalau JB74 dia kan bener-bener homage ke katana lama yang kotak, makanya dia kotak banget, kayak bener-bener nyiku-nyiku gitu. Sedangkan untuk generasi ketiga ini dia lebih flowing, lebih ngebulet, lebih terkesannya streamline, makanya kesannya jadi lebih futuristik seperti Jimny yang datang dari masa depan. Hoodnya juga ini waterfall design ke bawah sini gitu ya, jadi nggak yang flat. Dan ini pun grillnya sudah berbeda karena Jimny yang dijual di Indonesia generasi ketiga seperti ini itu kan cuman di akhir hayatnya banget, dan itu sudah merupakan model facelift, makanya grillnya sudah yang slot vertikal kayak gini ya, mirip kayak grill Jeep dengan logo Suzuki di bagian tengahnya. Bumpernya dia body color juga di bagian bawah, nggak kayak yang baru yang full plastik gitu ya, jadi desainnya lebih modis dengan honeycomb design di bagian RDM tengahnya sini. Di bawah pun tetap ada aksen kelading-kelading hitam lagi menegaskan kesan SUV, termasuk di bagian fog lamp housingnya juga kelading hitam seperti ini. Nah, perlampuan di bagian fog lamp dia masih halogen reflektor, di bagian atas dia pun masih halogen semua, walaupun ini sebenarnya udah ada beberapa yang diganti LED karena kan dia keluarnya udah dari tahun 90-an. Oke, jadi normal lah seperti ini, period correct. Lampu senja dia LED titik halogen titik di bagian situ, lampu besar dan lampu kecil, lampu low beam dan high beam di sini dia modelnya H4 halogen, dan lampu senya di bagian tepian luar seperti sininya. Dan secara overall desain dari si Suzuki Jimny Wide generasi ketiga ini menurut kita sudah merupakan desain yang timeless, epic, dan sampai sekarang masih sangat-sangat up to date banget. Dilihat itu nggak kelihatan tua sama sekali. Apalagi karena populasi hanya 88 unit di Indonesia, membuat dia sangat langka dan sangat tergoreng kriuk banget. Interior dibuat simple, minimalis, dan durable sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah off-roader dengan desain yang khas banget dengan Suzuki pada era 2000-an. Nah, oke, lanjut bahas soal interior dari si Suzuki Jimny Wide generasi ketiga atau JB43. Nah, mulai dari pintunya, ini memang terasa cukup berat ya, karena ingat lagi mobil ini kan CBU Jepang, nggak kayak Jimny yang nanti baru itu kan CBU India. Jadi ini masih standar banget build quality khas mobil CBU Jepang. Termasuk pintunya pun lumayan panjang, karena kan mobil ini hanya 3 pintu, sehingga pintu ini harus memberikan akses ke baris keduanya juga, karena mobil ini seperti yang baru juga 4-seater. Oke. Empuk. So, ini guys interior dari si Suzuki Jimny generasi ketiga berkode JB43. Nah, sebelum kita bahas interior, fitur, dan ada apa di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe channel Hal-Hal Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak video ini, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Dan juga check out Instagramnya Indo Jimny Festival untuk keseruan acara yang sangat-sangat keren ini di sebelah sini. Nah, seperti itu. Oke, seperti biasa pertama-tama kita kenalan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, memang masih sangat sederhana sekali. Ingat, mobil ini tuh keluar pertama kali di tahun 97, dijual di tahun 98. Gak ganti generasi sampai tahun 2018 ya. Jadi 20 tahun mobil ini bertahan seperti ini aja. Kuncinya jadi sederhana banget. Dia ada logo Suzuki di bagian sini dan dia memang gak ada alarm. Makanya Om Uki nambahin alarm sendiri terpisah kayak gini ya. Karena aslinya ya masih kunci putar biasa aja gitu. Sangat sederhana. Oke. So, tentunya kita pengen denger suara mesinnya, karena seperti yang gue bilang, semenjak tahun 2000 kan mobil ini udah berganti kode. Yang tadinya JB33 jadi JB43, mesinnya pun berubah gitu ya, jadi M13A. So, kayak apa mesinnya? Foot on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, untuk jangkis, untuk urusan perpacu mesin dari si Suzuki Jimny JB43 ini, berhubung ini model facelift sudah pakai mesin baru, yaitu M13A 1300cc inline 4 Dewa C50Ti. Tenaganya 85 HP dengan torsi 110 Nm, yang dimake ke transmisi 4-speed otomatis berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 tuntas dalam 16,7 detik, yang memang sangat pelan, tapi konsumsi BBM-nya oke banget lah. Dalam kota 1:11,5, luar kota 1:16. Masih enak buat dipakai harian juga. Ya, mesinnya memang masih lumayan jadul tapi sangat durable ya, sebagaimana mesinnya Jimny sampai sekarang pun juga masih sangat durable, jadi nggak masalah lah. Oke, lanjut ke interior, build quality materials.
Semuanya pun di sini masih full hard plastik sesuai dengan mobil pada eranya gitu ya. Ini kan mobil umurnya 20 tahun jadi lumayan lama, tapi at least secara desain cukup oke lah. Dia cukup modern, dia ada open storage di sini khas mobil Jepang yang kesannya tuh praktikal banget gitu ya. Ada efek kayak perforated di bagian sini, walaupun ini hard plastik juga, nggak soft touch. Di bawahnya ada glove box yang belum soft opening tapi dia cukup besar. Dan lanjut ke bagian tengah, ini juga desainnya senada dengan Suzuki yang ya pada eranya. Kayak contohnya dulu gue pernah pakai SX4 gitu ya. Ini mirip kayak gini, jadi ada dua silver line yang turun ke bawah. Desain AC-nya pun masih sangat klasik banget, tapi di sisi luar sudah model bulat, jadi udah lucu. Nah, untuk urusan audio, head unitnya juga masih integrated kayak gini, dan dia tentunya tidak touchscreen, masih full tombol-tombol seperti ininya ya. Dan dia cukup simple, 6 track, FM gitu ya, repeat anjir masih ada gitu ya di sini. Dan ada untuk kayak presetnya, termasuk ada disc. Iya, karena kan ya mobil ini period correct, rata-rata orang tahun segini masih dengarnya disc. Compact disc auto changer control. Iya, jadi ada CD changernya juga. Lucu banget. Ke bawah. Nah, kita masuk ke bagian climate control yang juga masih sangat sederhana karena ini climate control masih model putar semua. Ada 3 buah dial, di tengah ada fan speed sampai 4. Di kiri ada arah sembur yang masih lengkap ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger semua. Di bagian kanan ini pun juga untuk temperature-nya ada cooler sampai ada heater-nya masih lengkap karena kan mobil ini completely built up dari Jepang utuh. Untuk urusan air circulation, model slider kayak gini ya, lagi-lagi period correct banget. Dan di bawahnya ada tombol untuk rear defogger juga. Ini ada kayak semacam asbak ya, dan di bagian kanannya ada 12 volt socket yang bisa kalian colok kayak contohnya charger kayak gini. Ke bawah lagi dia ada open storage yang lagi disimpan kacamata oleh Muki. Nah, di sini pun masuk ke bagian transmisinya. Transmisinya dia gauge shifter kayak gini ya. Jadi dia tidak ada manual shift mode, dia hanya ada low, 2, 3, drive, dan PRN seperti ini. Dia pun 4-speed automatic untuk versi yang matic seperti ini. Dan untuk pasar Indonesia memang yang dijual waktu itu 88 unit hanya versi matic seperti ini aja. Ke belakang lagi ada cup holder 1 di bagian tengah, parking brake masih model tarik biasa aja. Dan di belakang sininya lagi dia ada beberapa cup holder untuk penumpang keduanya. Nah, urusan jok memang ini sudah diganti oleh Homuki ya. Jadi joknya sekarang diganti pakai Recaro, tapi Recaro-nya juga Recaro bantal kayak gini ya, bener-bener lagi-lagi period correct, enak banget didudukinya, empuk, full fabric dengan aksen rainbow di bagian tengahnya seperti ini. Jadi udah nice banget. Pengaturan joknya dia bisa sliding, tapi memang mentok slidingnya seperti ini ya. Jadi memang space mobil ini tuh ya seperti K-Car gitu. Karena kan Jimny yang non-wide itu kan dia kategorinya K-Car, tapi kan yang masuk ke Indonesia memang yang Jimny wide, yang wide body, mesinnya lebih gede. Tapi interior kan sama aja, jadi memang terasa lumayan kompak. Nah, sini untuk bagian height adjuster ada juga di bagian samping. Udah seperti itu aja. Nah, setirnya ini sebenarnya secara desain dia mirip seperti setir R3 pada masanya gitu, tapi ya well R3 Swift gitu-gitu. Tapi di sini dia masih full polyuretan, jadi belum dilapis kulit dan masih polos, tidak ada aksen silver apa-apa, hanya ada aksen Suzuki di bagian tengah. Suara klakson seperti ini, masih lucu banget gitu ya. Dan setirnya pun kalau kita cek di sini, dia tidak bisa di-adjust. Jadi memang ya udah fix seperti ini aja. Tapi posisi pengemudinya, menurut gua posisi setirnya tuh udah pas banget, nggak perlu kalian naikin turutin lagi. Jadi benar udah on point lah menurut gua untuk tinggi gua yang 177 feet loh, 170 cm. Nah, speedometer ini juga dialnya lagi-lagi khas dengan gaya Jimny yang ada bolt-boltnya gitu ya. Di bagian kanan speedometer sampai 180 karena JDM. Di bagian kiri ada rev counter, red line di 6,5. Di tengah ada MID yang masih pixelated yang bisa ngedisplay fuel gauge di bagian kanan, temperature di bagian kiri. Dan kita bisa cycle di sini ada trip A, ada trip B, ada untuk brightness. Udah balik lagi ke trip A. Dan ini pun odometernya baru 17.000. Sedap, sangat nikmat sekali. Ke kanan ada controls untuk kaca luar yang belum electric folding tapi udah electric adjustment. Ada switch untuk fog lamp depan dan seperti itu aja. Door trim dari atas sampai bawah dia full black hitam semua, tidak ada aksen lainnya sama sekali, hanya ada aksen empuk-empuk fabric buat armrest kalian taruh tangan. Sisanya di depannya ada power window. Dan di bawahnya ada door pocket yang mungkin hanya cukup untuk dokumen karena tidak ada bottle holder atau peminumannya. Karena ingat, mobil ini itu kan masuknya K-Car untuk yang versi non-white dan interior sama. Ke atas, kaca tengah, day night view manual seperti ini, masih period correct, dan ada lampu di bagian tengahnya untuk dome light kayak gini. 2 buah sun visor, yang untuk bagian passenger dia polos, tapi untuk bagian driver dia udah ada kaca dan udah ada card holdernya seperti ini. Nah, berhubung
Baris keduanya juga banyak barang Omuki, jadi gua nggak naikin, tapi di sini gua akan kasih lihat aja ya. Gua akan kasih lihat ya. Untuk seperti ini. Nah, jadi untuk jok Recaro ini enaknya dia ada slider di bagian sini nih. Ini untuk kalian akses baris keduanya. Jadi langsung kayak cetek gini ya, langsung bisa buat masuk ke baris belakang. Dan baris belakang sini dia udah ada Isofix tethering point di bagian joknya. Ini jok versi standarnya kayak gini. Jadi full fabric dengan aksen kayak garis-garis gini di bagian tengahnya kayak loreng-loreng gitu. Dan dia pun dapat 2 buah headrest di bagian belakangnya yang bisa kalian naikin ke atas. Yang gue bilang mobil ini strictly 4-seater gitu ya. Kalau kalian bawa 5 orang alias bawa 3 orang di belakang itu nggak manusiawi. Dan di bagian kanan kirinya ada kayak armrest yang dari plastik kayak gini. Dan ada cup holdernya juga. Jadi kalian tetap bisa bawa barang maupun bawa minuman untuk baris keduanya. Oke, lanjut ke soal bagasi dari si Suzuki Jimny White generasi ketiga. Bukanya dia ada door handle model cepol di bagian samping sini. Dan kayak gue bilang, dia bukanya itu swing tailgate ya. Jadi kebuka ke samping seperti ini. Bukanya pun bisa 90 derajat, jadi akses ke belakang cukup mudah. Termasuk di belakang sini, kalau dalam posisi jok baris kedua full recline kayak gini ya, karena jok baris kedua itu recline-nya bisa recline banget tuh. Jadi kayak kalian bisa nyantai banget sebenarnya duduk bagian belakang sini. Tersisa ruangan di sini memang hanya seukuran satu sepatu kayak gini aja gitu ya, sekitar 1,5 jengkal lah. Kalau kalian pengen taruh koper cabin sebenarnya masih nggak muat, kalian harus kayak kalau dikatasin kayak gini itu masih muat satu koper cabin tidur kayak gini masih bisa gitu ya. Sisanya kalau kalian kayak belanjaan harian, gym bag gitu itu masih muat sebenarnya. Nah kemudian di sini sendiri kalau kita lihat ke bagian bawah ya udah nggak ada apa-apa, kayak gini aja ya. Ini ada kayak cover-coveran plastik gini, tapi ini nggak bisa dibuka. Jadi memang ruangan bagasinya seperti ini aja. Untungnya spare tire kan di mount di sini, jadi dia nggak makan ruangan apalagi di bagian dalam sininya, sehingga kalian masih bisa utilize ruangan yang terbatas ini semaksimal mungkin. Tapi kalau kalian misalnya butuh ruangan lebih banyak, kalian bisa nurunin jok baris kedua ini dengan format 50-50. Jadi kalian misalnya pengen bawa 3 orang, satu jok diturunin, itu masih bisa kayak gini. Nah, walaupun memang dia nggak completely flat ya, jadi masih ada hump di bagian sebelah sininya, tapi at least humpnya nggak terlalu tinggi, nggak nyampe 1 jengkal. Kalian bisa taruh item ke bagian depannya sebelah sini dengan lebih leluasa juga. Sisanya ya seperti itu, tidak ada fitur apa-apa di bagian bagasi sini ya. Jadi semua fiturnya itu ya numpang sama kayak yang tadi gue bilang di belakang, armrest di bagian samping, cup holder, open storage di situ aja. Sisanya ya sesimpel ini aja. Walaupun ya keren, tangguh, dan sangat collectible, namun karena harganya terlalu tergoreng pas dan menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Suzuki Jimny JB43. Jimny White yang masuk ke Indonesia kan mesinnya tidak turbo, iya 1300cc NA yang udah diupdate pas tahun 2000 gitu ya. Tapi di bagian kap mesinnya sini masih ada hood scoop nih. Dan hood scoopnya kalau kalian buka di sini tidak bolong. Iya, kenapa? Karena ini hood yang di-share serupa dengan Jimny yang turbo. Kalau Jimny turbo kan intercooler ke atas gitu, makanya butuh scoop. Tapi karena ini tidak ada turbonya, makanya hood scoopnya jadi kayak hood scoop pasangan Kemayoran. Hal annoying kedua dari mobil ini adalah soal masuknya telat. Iya, kenapa? Karena mobil ini kayak gue bilang sudah keluar di Jepang generasi ketiganya semenjak tahun 97 di showcase, 98 dijual. Ini baru masuk ke Indonesia tahun 2017. 19 tahun kemudian baru masuk sini, cuman setahun nggak nyampe 100 unit langsung ganti Jimny yang baru. Kan telat banget. Kenapa Suzuki Indo? Kan lama banget itu kan, mereka bisa masukin dari awal gitu kan. Dan hal yang terakhir dari Suzuki Jimny White generasi ketiga alias Suzuki Jimny JB43 adalah harga bekasnya. Iya, kenapa? Karena mobil ini populasinya cuma 88 unit di Indonesia yang masuk resmi gitu ya. Dan dia pun dulu kan pertama kali rilis dijual harganya itu 285 juta rupiah on the road Jakarta. Sekarang boro-boro harga secondnya jauh di atas itu. Jauh di atas 300 bahkan gitu kan. Karena memang sangat langka dan sangat diburu kolektor. Dan rata-rata pun kondisinya masih rata-rata kinyis. Karena dulu yang beli itu kebanyakan orang hobi atau disimpan gitu ya. Ini aja kan punya Omuki kilometernya baru 17.000. Kalau dijual kebayang dong harganya berapa. Namun tenang, sebagai sebuah Jimny yang hanya ada 88 unit di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersing yang kami temukan di Suzuki Jimny JB43. Kalau kalian ingat, transfer case dari Suzuki Jimny generasi keempat alias JB74 yang paling baru justru di model lever di sini gitu ya, mechanical gitu. Sedangkan untuk generasi ketiga yang lebih tua, yang udah keluar dari tahun 90-an,
Transfer case justru malah udah elektrik di bagian sini. 2WD, 4WD, 4WDL. Tinggal kalian pencet aja kalian mau yang mana. Ini electric button. Jadi lebih modern yang lama dibanding yang paling baru. How come? Keren banget yang ini. Door pocket dari si Suzuki Jimny generasi ketiga ini memang cukup kecil gitu ya. Dia nggak bisa taruh minuman atau gimana. Tapi sesuai dengan faedahnya, ini kan mobil penjelajah gitu ya. Misalkan pengen bawa yang tipis kayak misalnya Atlas atau peta gitu. Ini bisa kalian jepit di bagian sini karena ini ada kayak strapnya gini nih. Nah, jadi kalau kalian pengen bawa peta gitu ya, kalian bisa selipin di sini sehingga petanya tuh nggak yang ke sini gitu ya. Dan ini adalah detail yang terasa sangat cocok untuk mobil yang sering dibawa bertualang kayak gini. Dan hal interesting terakhir adalah mobil ini sebenarnya itu ada varian yang dieselnya. Kodenya JB53. Iya, sayangnya itu nggak masuk Indonesia. Tapi kita jadi penasaran karena di belahan dunia mana entah gimana, itu di luar sana ada Jimny diesel. Menarik banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression teman si Suzuki Jimny generasi ketiga berkode bodi JB43. Iya, akhirnya kita berkesempatan untuk mengulas mobil ini karena mobil ini kayak yang gue bilang, populasi di Indonesia itu sangat langka sekali. Suzuki hanya menjualnya selama 1 tahun. Kurang bahkan karena di tahun 2018 dia dijual harganya dulu pun masih sangat-sangat terjangkau, 285 juta rupiah. Nah sekarang skip bertahun-tahun berikutnya, ini adalah salah satu mobil Jimny yang paling tergoreng yang pernah ada karena secondnya itu sangat meroket sekali. Bahkan dibandingin dengan generasi keempat yang JB74, ini lebih langka dan lebih diincar oleh para kolektor. Makanya nyari unitnya tuh lumayan susah banget. Makanya kita pengen kasih special ticket dicatat ke Om Uki, salah satu peserta dari Indo Jimny Festival tahun 2023. Eventnya luar biasa. Di sini pun ada banyak Jimny keren, ada event-event seperti Jimny Track Day, ada marketplace, ada yang jual-jual Jimny for sale juga. Pastinya keren banget eventnya. Nah, event ini sendiri berlokasi di sirkuit Sentul, jadi sangat-sangat dekat juga ya ke Jakarta gitu kan. Dan kalian bisa lihat Jimny yang sangat-sangat luar biasa hadir di sini semua. Wits, mantap. Dari yang generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, seperti yang kita review sampai generasi terbaru yaitu JB74 juga ada di sini. Jadi eventnya keren banget lah. Nah, lagi-lagi kalau bicara soal harga, gue remind dulu ini harganya pas dijual pertama kali itu 285 juta. Yang orang mikir sebenarnya itu agak mahal untuk mobil yang sekecil ini gitu ya. Tapi kalau kalian dulu beli ini, investasi. Karena sekarang harganya nggak ada yang di bawah 300. Ini sangat-sangat meroket sekali gitu kan. Jadi keren lah, salah satu spesies langka yang patut dilestarikan di Indonesia. Apalagi yang punya Om Uki ini stok, jadi nice banget. Light mods doang. So, thank you banget ke Om Uki dan thank you banget juga ke Indo Jimny Festival yang undang-undang kita sebagai media partner untuk meliput acara mereka yang sangat keren ini. Kita can't wait untuk menunggu iterasi berikutnya nanti di tahun 2024 karena di tahun 2023 ini mereka juga memecahkan rekor muri gathering Jimny terbanyak di Indonesia. Karena Jimny yang datang sini nggak hanya dari Jakarta doang, sampai dari luar-luar kota juga ada. Targetnya 450 unit Jimny yang hadir lebih dari 500 unit. Jadi udah luar biasa, banyak banget Jimny di sini ternyata gitu ya. Dan kebetulan sesuai dengan nomor punggungnya punya Om Uki ini kan kodenya JB43. Nomor punggungnya juga 433. Jadi itu benar kebetulan yang sangat luar biasa. So, thank you banget bagi kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube kalau kalian nggak tahu Junkie. Jangan lupa check out juga Instagramnya Indo Jimny Festival di sebelah sini. Supaya kalian bisa cek keseruannya juga yang ada di channel ini dan kalian nggak ketinggalan untuk acara-acara yang berikutnya yang pastinya nggak kalah seru juga. Dan pastinya cek juga Instagram kita di bagian sebelah sini agar kalian terhibur dan bisa mendapat informasi otomotif yang keren seperti ini juga. Oke, sekian Suzuki Indo Jimny Festival sekaligus Suzuki Jimny generasi ketiga JB43 yang masih sangat keren dan sangat tergoreng ini. We'll see you guys again in the next video. Right, safe and God.